Ini Ustadz, saya ini kan baru beberapa tahun ini berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi ternyata saya itu masih punya hutang-hutang puasa di masa lalu, yang mana saat itu ketika hamil anak pertama, terus menyusui, hamil anak kedua, dan menyusui. Dan kalau di total itu jumlahnya, Masya Allah banyak Ustadz gitu. Dalam setahun itu tidak selesai gitu. Dan itu akhirnya kan ketemu lagi Ramadan berikutnya, ketemu lagi Ramadan berikutnya, itu bagaimana caranya untuk membayar kafaratnya maksudnya. Nah, Biar apa? Biar boleh dibilang mumpung masih ada kesempatan Masya Allah. Tapi anti tahu berapa menyelesaikan berapa jumlah utang itu setelah anti total? di atas seratusan Ustadz. Di atas 100? Enggak banyak kalau gitu. Iya, yang maksudnya ya 100. itu Ustadz, Nah, kadang iman iya itu kan soalnya tadi naik anti turun. sebutkan kalau puasa setahun nggak lunas, Masya Allah. Berarti kan 300-an kalau setahun nggak lunas gitu. Ya. Iya, ya kan wanita itu kan ada masa haidnya juga Ustadz. Maksudnya Ya, anggap dikurangin headnya 10 hari. Ya, kalau 20 hari puasa dalam sebulan, jadinya 200 nanti puasa. Nah, ya intinya iya, intinya sampai ketemu Ramadan ini masih belum lunas Ustadz. Maksudnya jadi bagaimana, apakah harus siap. membayar Nah, fidyah itu bagaimana Ustadz? siap. Apakah, Barakallahu fikir. dan maaf Ustadz, Nah, apakah fidyah itu bisa dicicil? Maksudnya tidak dengan totalan yang banyak itu gitu maksudnya, dan dalam sehari itu dihitung berapa gitu Ustadz. Masya Allah. Jazakallahu khairan Siap, Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikir. Nah, Alhamdulillah jamaah. Anda kalau dengar pertanyaan seperti ini, gembira hati ini. Karena dakwah yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Baik itu di masjid-masjid, atau di sekolah-sekolah, atau via media, ternyata sampai. Sehingga ada orang yang sadar, yang dia merasa, Anda ini punya utang. Yang mungkin selama ini gak mikir. Tapi setelah belajar, dia jadi takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan utang kepada Allah tentunya lebih pantas untuk dibayarkan. Bagaimana cara membayarnya tadi? Ketika tahu jumlahnya, Alhamdulillah. Itu sudah modal utama. Ketika tidak tahu dengan jumlahnya, maka dikira-kira. Kalau ketahuan jumlahnya anggap 100. Utangnya itu 100. Atau bisa jadi 200. Karena ada perempuan yang mungkin 20 tahun ya. Dia berpuasa, gak pernah bayar utang. Artinya dia puasa Ramadan, ketika dia berhalangan, dia gak bayar. Sampai ketemu Ramadan selanjutnya. Sampai akhirnya, itu kalau 10 kali 20 tahun, ya udah 200 hari yang harus dia bayar. Lain lagi tadi ditambahkan, dia nifas, habis melahirkan, sebulan full dia nggak puasa. Bukan 10 hari, sebulan full. Atau karena tadi dia menyusui atau dia hamil. Bagaimana cara membayarnya? Ahibati fillah, yang pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang di sana ada unsur keteledoran kita. Ada unsur kesengajaan kita tidak membayar hutang. Berarti kita yang menunda-nunda. Hutang kepada manusia kalau kita tunda-tunda itu sebuah kezaliman yang kita lakukan kalau kita mampu untuk membayarnya. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian mulai dicicil. Bagaimana cara mencicilnya ketika anti mampu berpuasa? Alhamdulillah, berarti mencicilnya dengan puasa bukan dengan fidyah, tapi dengan mengqadha hari-hari itu. Caranya mungkin dia ambil Senin Kemis. Senin Kemis diambil. Kalau tiap bulan Senin Kemis, berarti sebulan dia bisa 8 atau 9 hari. Kalau 8 hari. Dalam 10 bulan, dia telah berpuasa selama 80 hari. Tapi niatnya tadi mengqadha, jadi boleh dicicil. Kalau mungkin ada orang yang bisa puasa Daud, dia bayar utangnya puasa Daud, tafadhal. Atau berat, Ustaz, Anda boleh nggak bayarnya itu 7 hari langsung? Karena memang puasa yang
seperti puasa Daud itu lebih berat daripada orang yang puasa sebulan penuh. Karena dia udah biasa puasa. Mungkin pekan pertama yang nggak berat ya, tapi setelah itu biasa. Sehingga kalau mau diambil umpamanya tadi nyicil dengan Senin Kemis. Atau kalau dia nyicil nih perempuan-perempuan yang punya utang, kalau dia nyicil dengan puasa tengah bulan, tapi niatnya qadha ya. Tanggal 13, 14, 15, setahun dia sudah puasa 33 hari. Kalau dia puasa Daud umpamanya, Masya Allah, berarti dia tinggal 15 kali 10 bulan sudah 150 hari. Tapi kalau dia puasanya tadi mau sepekan full, setelah itu dia libur, istirahat, nanti bulan depan dia 7 hari full umpamanya, nggak ada masalah. Tapi yang jelas jangan menunda-nunda kembali. Ketika engkau mampu melunasinya, segera dilunasi. Tapi ketika engkau lelah capek, jangan diberatkan. Karena memang utang ini bisa dicicil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan. Ustaz, terkait dengan fidyah tadi bagaimana Ustaz? Fidyah buat yang mana Ustaz? Misalnya seorang ibu ini dia menyusui gitu. Barakallahu fikum. Nggak suka kuat gitu. Ahibati fillah. Berkaitan dengan fidyah bagi orang yang hamil dan menyusui. Memang ada pendapat yang disebutkan kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Bahwa seorang wanita, ingat wanita yang menyusui, wanita yang hamil wajib puasa. Sama seperti yang lainnya, dia wajib berpuasa. Tapi kalau nggak mampu, karena dikhawatirkan membahayakan dirinya atau membahayakan janinnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ketika dia nggak puasa, apa kewajiban dia? Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur ulama dari imam yang 4. Dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Bersama mengqadha ada khilaf lagi nanti. Apakah mengqadha saja atau bayar fidyah? Ada pendapat lain yang disebutkan kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwasanya hanya membayar fidyah saja. Anda melihat pendapat jumhur ulama di sini lebih hati-hati. Sehingga nggak ada bayar fidyah buat perempuan yang hamil, dia cukup mengqadha saja. Ketika dia mampu, dia qadha. Kapan mengqadhanya? Ketika dia mampu. Cari waktu-waktu yang mudah buat dia. Ketika musim dingin, ketika musim hujan ya. Insya Allah dia dapat membayarnya. Kemudian berkaitan dengan yang ikut pendapatnya yang kedua tadi, yang hanya bayar fidyah. Ingat bayar fidyah itu kalau engkau nggak datang bulan. Kalau engkau nifas, sebulan penuh nggak puasa nifas. Ana nyusuin Ustaz, tapi engkau nifas sebenarnya. Engkau memang wajib mengganti. Nggak boleh bayar fidyah. Karena memang dia meninggalkannya bukan karena menyusui. Karena memang tidak boleh berpuasa. Yaitu dia nifas. Atau dia sedang datang bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.